12 jam perjalanan menggunakan mobil. Kira-kira ngapain aja ya di perjalanan ini? Oke, video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk mengikuti perjalanan aku menggunakan mobil menempuh jarak kurang lebih 12 jam perjalanan. Dan sekarang pukul 7, kita baru sampai di unit 1 Sungai Bahar Jambi. Jalanannya masih sepi karena ini masih pagi teman-teman ya. Oke, di tengah perjalanan ada sesuatu hal yang tidak kita duga. Akhirnya kita memutuskan untuk memperbaiki mobil karena tadi mobilnya itu bunyi-bunyi gitu. Aku sendiri juga nggak tahu itu kenapa ya kan. Jadi kita benerin di bengkel, dan bengkelnya ini lokasinya itu di tengah-tengah hutan teman-teman. Jadi bener-bener kayak ya untung kita menemukan bengkel ini karena perjalanan kita tuh bener-bener masih jauh. Ini dia lokasi bengkelnya. Selesai urusan kita di bengkel tadi, kita melanjutkan kembali perjalanan. Dan ini mungkin sekitar 10% perjalanan, ponakan aku udah mulai riuh ya guys. Karena mungkin mereka sudah mulai bosan, karena aku juga sebetulnya sudah mulai bosan guys. Dan ini kita udah sampai di Kabupaten Batanghari. Ini suasananya seperti ini. Masih belum banyak orang berlalu lalang karena mungkin masih terlalu pagi ya teman-teman. Jadi ini dia penampakan jalannya. Lokasinya di Kabupaten Batanghari. Tepatnya itu di dekat alun-alun ya teman-teman. Dan kalian tahu nggak sih? Ternyata akan ada konser Wali di sini. Jadi kita tuh melewati lokasi tempat konsernya Wali di tanggal 19. Itu dia. Panggungnya udah mulai dirancang gitu di alun-alun Batanghari. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di Provinsi Jambi yang pengen nonton konsernya Wali, boleh datang ke alun-alun Batanghari di tanggal 19 ya. Lapangan Garuda Bulian. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Kita melewati semacam jembatan kecil gitu. Kita melewati jalan yang lumayan padat, melewati pasar, melewati bermacam-macam kehektikan kehidupan orang-orang ya. Ada yang sibuk kerja, sibuk ke pasar, sibuk macam-macam ya. Kita menikmati perjalanan yang lumayan panjang ini. Ini kita udah sampai di Pasar Muaro Tembesi. Pasar ini lumayan ramai dan lumayan banyak penjual dan banyak pembeli juga. Suasananya seperti ini. Ada motor-motor diparkir di pinggir jalan gitu. Mungkin mereka masih belum ada tempat khusus parkir ya. Jadi ya seperti ini penampakannya. Kalian mungkin yang mau datang ke Pasar Tembesi ini boleh datang ke sini. Suasananya seperti ini. Kalian bisa beli macam-macam karena ada banyak yang jual sayur dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut aja perjalanan melewati pasar yang tadi. Dan ini kita sudah sampai di belokan ke arah Sorolangun. Jadi begini suasananya. Dan sepertinya aku udah mulai bosan. Mau tidur juga aku nggak bisa tidur. Padahal tuh yang lainnya udah pada tidur. Jadi ya udah, aku mau nyanyi-nyanyi aja gitu ya sambil dengerin musik Wali. Karena kita nggak akan bisa datang ke konsernya. Ya udah kita dengerin aja lagu-lagunya di mobil menemani perjalanan kali ini ya. Kalian gak usah salah fokus ya, mukaku yang begitulah ya teman-teman. Lanjut perjalanan melewati hutan lagi. Halo guys. Sekitar jam 11-an ini kita berhenti dulu istirahat di masjid. Sekalian kita mau makan karena tadi pagi tuh kita belum sempat makan. Emang sengaja nggak makan dan kita mau makan di jalan gitu. Jadi ini dia, kita mau makan dulu ya teman-teman. Tapi tenang aja kok, kita nggak ngontorin musola atau masjid ini. Setelah makan kita bersihkan kembali dan kita langsung melanjutkan perjalanan lagi ya. Emangnya nggak sholat sekalian? Belum ya teman-teman, kita belum sholat karena belum masuk waktu zuhur. Jadi kita melanjutkan perjalanan lagi. Nah ini di tengah-tengah perjalanan ponakan aku ini agak berantem gitu. Mungkin mereka udah
capek banget sama perjalanan yang panjang ini ya teman-teman. Sambil bercanda, sambil ribut-ribut kecil gitu. Durian kecil-kecil tadi bener-bener tuh payung sih. Kita udah sampai mana sih? Ya, kita udah sampai mana? Kita lagi mau cari durian. Guys, orang ini mau makan durian. Omti juga nggak mau. Tadi nggak mau berarti. Kamu nggak mau dek? Nah, akhirnya mereka menemukan durian di pinggir-pinggir jalan. Jadi akhirnya kita berhenti dulu sejenak untuk mencicip durian-durian yang menurut mereka sih menggoda ya. Tapi aku pribadi jujur aku nggak tahu kenapa aku tidak suka durian teman-teman. Jadi ya udah aku syutingin mereka aja, aku videoin mereka, dan jelas aku yang bayarin di duriannya tapi pakai uang mereka. Ini dia suami aku lagi pilih-pilih. Kalian jangan salah fokus sama suamiku. Kenapa dia pakai sarung dan pakai baju berantakan kayak gitu? Jadi suami aku ini teman-teman, udah aku bilang suruh ganti baju, beliau tidak mau. Jadi bukan aku yang tidak mengurus ya, emang beliaunya aja ini sukanya kayak gitu kalau di jalan gitu teman-teman ya. Ini dia duriannya udah dibelah. Kelihatannya sih kayak bagus gitu ya, enak. Cuman ternyata pas kita selesai dari proses pencarian dan memakan durian ini, kata mereka itu duriannya zonk teman-teman. Ini tuh harganya 100.000 dapat 4 durian seperti ini. Jadi percobaan membeli durian kali ini ya sedikit gagal karena udah terlanjur berhenti. Jadi ya udah mereka makan aja gitu. Dan ternyata banyak yang zonk teman-teman, dan bapaknya juga kayak gak mau gantiin gitu loh, yang udah nggak enak gitu kan. Pertamanya kan mau digantiin gitu kan kalau nggak enak karena dimakan situ. Mungkin bapaknya juga rugi ya teman-teman, beliau kan juga nggak tahu pas beli dari suppliernya. Jadi ya udahlah, karena udah terlanjur ya kita nikmatin aja, bersyukur aja. Nanti kalau ketemu lagi durian-durian yang lain, kita akan coba beli yang lain. Nah, kalian jangan salah fokus sama mereka yang tampilannya seperti itu ya teman-teman. Maafin aja dan harap maklum ya. Oke, kita lanjut aja ke perjalanannya. Ini kita udah sampai di belokan Sorolangun kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya, soalnya aku lupa teman-teman. Jadi ya udah, ini perjalanannya kayak gini. Nih ada jembatannya, terus ada sungai-sungainya juga ya kan. Di sebelah sana juga ada jembatan-jembatannya. Ini dia suasananya. Perjalanan kali ini menyenangkan dan sangat memberikan pengalaman baru lah di hidup aku terutama ya. Oke, kita lanjutin perjalanan. Oh iya, dari tadi aku ngomongin perjalanan 12 jam, emangnya mau kemana gitu. Sebenarnya ini tuh perjalanan mau ke daerah Kabupaten Merangin dari Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di daerah Bangko, karena kebetulan istri dari kakak kandung aku itu adalah orang Bangko teman-teman. Dan setelah itu nanti kita akan lanjut ke daerah Jangkat. Daerah Jangkat ini itu seperti tempat pegunungan kayak gitu. Jadi kita mau liburan sekaligus mau silaturahmi. Nah, ini kita sampai di masjid di Sorolangun. Kita mau sholat, kita mau bersih-bersih, dan kita mau istirahat sebentar di masjid ini untuk melanjutkan perjalanan lagi. Jadi sebenarnya 12 jam perjalanan itu sambil berhenti-berhentinya ya teman-teman. Karena ternyata perjalanan 12 jam menggunakan mobil, menggunakan darat itu capek. Mungkin kalian ada yang pernah punya pengalaman perjalanan 12 jam seperti ini, kalian boleh komen di bawah ya. Share pengalaman kalian, gimana perasaan kalian melakukan perjalanan itu. Kalau aku pribadi sih aku bahagia, aku senang ya meskipun ada capek-capeknya sedikit. Oke, kita mau sholat dulu ya.
Nah, selesai sholat itu di sekitaran masjid kan banyak yang jual-jual. Jadi di sini aku mau beli jambu kristal, terus mau cari minuman-minuman juga, dan mau beli beberapa cemilan untuk di perjalanan nanti, termasuk beli buah potong kayak gini. Ada semangka, melon, terus juga ada pepaya, ada rujak juga, cuman kita nggak beli rujaknya, nggak beli pepayanya, cuman beli semangka dan buah melonnya aja. Dan ini kita mau duduk di pinggir-pinggiran sungai gini sambil minum es kelapa muda. Ini enak banget teman-teman, seger banget karena kan emang suasananya di jalan tuh kan panas kan. Jadi rasanya tuh kayak pengen minum es aja. Cuman sayang banget udah dikasih gula aren, itu esnya tuh es kelapa mudanya tuh masih dikasih susu gitu loh. Jadi terlalu manis gitu. Oke, siap. Itu kita langsung lanjut perjalanan. Dan ini di tengah perjalanan di lampu merah itu ada badut gitu deh, jadi ponakan aku sedikit terhibur. Dan lanjut aja, kita lanjut perjalanan lagi. Ini kita melewati masjid, katanya sih itu masjid lumayan viral teman-teman, tapi kita nggak mampir dan mungkin besok pulangnya kita akan mampir ke situ ya. Dan kita sudah sampai di Bangko. Ini sebelum kita sampai di rumah kakak ipar aku, kita beli buah dulu untuk oleh-oleh. Nah, segitu aja ya videonya teman-teman. Aku nggak akan syuting sampai di rumahnya karena nggak enak juga, itu kan privacy. Oke, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye!